kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ma'ruf, selaku Kepala SMA Negeri Sekolah School Jambi. Terima kasih Pak. Sebelumnya kabarnya bagaimana Pak? Baik Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi Pak, mau mewawancarai Bapak ini terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mengetahui unsur-unsur apa saja dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Langsung saja Pak pada pertanyaannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Baik Pak Rahman, untuk identifikasi kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah kita, itu yang pertama, kasus itu apakah skupnya kecil atau besar. Kemudian yang kedua, siapa-siapa saja yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, melibatkan siapa saja yang kita harapkan untuk penyelesaian kasus tersebut. Dari apa yang telah Bapak identifikasi tersebut, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Tentunya kita dalam mengambil keputusan, kita menggunakan prinsip yang pertama itu adalah hasil dari pengambilan keputusan itu hasil akhirnya seperti apa. Yang kedua, kita punya peraturan dengan kasus-kasus tersebut atau kasus yang ada itu di luar dari peraturan yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah kita ingin menyelesaikan kasus itu karena ada rasa kepedulian. Harapan kita dengan menyelesaikan kasus itu, sekolah kita akan lebih aman, nyaman, kemudian kondusif. Lalu masyarakat juga akan menilai sekolah kita itu ya memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik buat peserta didik kita. Terima kasih Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Kalau tadi Bapak ada hasil dari keputusan, bagaimana hasilnya, terus ada peraturan atau di luar dari kasus yang telah dibuat, juga menyelesaikan kasus juga itu ada rasa kepedulian. Nah, prosedur seperti apa yang Bapak lakukan Pak selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya ambil itu sesuai dengan tadi prinsipnya, ada besar ada kecil, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian kita kumpulkan data-datanya melalui fakta-fakta yang kita kumpulkan, dan kita bentuk tim dalam mencari fakta-fakta tersebut atau investigasi. Kemudian setelah kita buat tim dan mendapatkan fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan, barulah langkah berikutnya kita mengkomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut, penyelesaiannya. Apakah hanya dengan guru mata pelajaran saja atau melibatkan wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah, bahkan di luar dari lingkungan sekolah, apakah dengan orang tua, komite, dan bahkan yayasan ataupun dinas pendidikan sendiri. Ya.
langkah berikutnya itu baru kita mengambil keputusan dan merefleksikan kembali keputusan yang sudah kita buat itu, apakah keputusan yang kita tetapkan itu akan menguntungkan untuk semua pihak atau memberikan manfaat bagi sekolah dan pada umumnya, atau memberikan dampak yang kurang baik terhadap sekolah. Itu langkah-langkahnya, Pak. Berarti sudah banyak langkah-langkahnya yang sudah dilakukan, Pak, ya? Insya Allah. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Langkah efektifnya tentunya dari yang terlibat dalam kasus ini, komunikasi yang baik antara orang-orang yang terlibat, kemudian kerjasama tentunya dari kesemua pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Kemudian hasil yang akan kita peroleh itu harapannya adalah menjadi yang terbaik buat perbaikan sekolah kita di masa-masa yang akan datang. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama tantangannya adalah individu yang terlibat dalam kasus itu adanya ketidakjujuran dari yang bersangkutan. Yang kedua, tidak keterbukaan dari personal pada kasus yang sedang diselesaikan. Dan yang ketiga itu kurangnya kerjasama dengan pihak orang tua ataupun hal-hal yang lain yang di luar lingkungan sekolah. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Jika kasus itu dalam skop kecil, hanya melibatkan guru mata pelajaran, maka harus diselesaikan sesegera mungkin hari itu juga. Tidak perlu menunggu jadwal. Tapi jika kasus itu lebih besar, melibatkan banyak pihak, maka tentu harus melalui langkah-langkah atau prosedur yang dibuat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di sekolah, dan itu membutuhkan banyak waktu, tetap dilaksanakan sesegera mungkin dan baru dijadwal. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam menyelesaikan kasus ini kita tidak bisa sendiri mengambil keputusan, juga tergantung dari besar kecilnya permasalahan. Jika masalah kecil, tentunya kita melibatkan tidak terlalu banyak personal atau orang. Kemudian jika kasusnya besar, tentunya kita banyak melibatkan apakah dari pihak orang tua, yayasan, pihak pengawas pembina ataupun dinas pendidikan provinsi. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman itu adalah guru yang terbaik
maka sebagai guru yang terbaik, pengalaman itu akan menambah di samping wawasan, ilmu, dan juga peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu akan menjadi lebih menyegarkan kita untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang, dan arahnya pada pendidikan yang human well-being, pada pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan tentunya bagi peserta didik. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Wawancara yang dilakukan ini semoga ya bisa menjadi kebaikan bersama. Dan juga saya berterima kasih kepada Pak Melo sudah membantu dalam saya menyelesaikan tugas yang diberikan ini. Sebelumnya terima kasih saya Pak Melo. Sekian Pak, mungkin itu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini mohon izin Bu, saya dari CGP Angkatan 9 ada tugas untuk mengerjakan demonstrasi konstitusional. Dan ini adalah mewawancarai kepada Ibu yang kaitannya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Namun untuk lebih lanjut Bu, kami mohon izin kepada Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andi Widawati, Jambi, dan juga merupakan sekolah yang kedua yang ada di Kota Jambi, dan alhamdulillah juga sebagai pengajar praktik pada angkatan kedua di CGP tahun beberapa tahun yang lalu 2021 ya. Dan kemudian perjalanan dari saya mudah-mudahan presiden kita nanti berjalan lancar ya. Ini mohon maaf ini sebenarnya takut mendadakan juga nih hadapi CGP ini. CGP ini luar biasa menurut Ibu. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung lanjutkan Bu untuk wawancara kita pagi hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan tujuan dulu Bu dari wawancara. Yang pertama itu untuk mengetahui unsur-unsur apa saja dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Adapun untuk pertanyaannya Ibu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini ya kita kan perlu juga sebelumnya perlu juga kita bahwa kita sekolah kita ini SMP Tersus Boarding School Kota Jambi berjalan pada pagi hari, dan anak kita itu tinggal di pondok pesantren ya, jadi semuanya di sini beragama Islam. Nah, dilema yang terjadi apa tentu boleh dikatakan dengan kita ini sangat minim ya, karena itu sangat minim terjadi ya, dikarenakan kita dengan bernuansa agama, dan kita juga sholat dan pengajian pada beberapa minggu, semua guru SMP jadi sukses. Kemudian kita juga tentunya banyak sekali mendapatkan informasi ya. Nah, investasi itulah informasi-informasi yang datang, kita selalu mengidentifikasi ini termasuk apa ini, enggak ada yang kurang berkelas apa, kita mengamati, memilah-milah ya, tidak semuanya kadang itu benar atau tidak. Kemudian melakukan observasi, dan kita juga memang ada tim di sini ya, ada tim untuk hal tersebut. Bila hal itu memang terjadi ya kita lanjutkan observasi lebih lanjut lagi. Kemudian ada kalanya yang guru memang kita panggil, ataupun dalam hal ini guru ya, mahasiswa juga, mahasiswa juga ada tentang sosok guru itu tidak ada. Ini kita berfokus ke guru aja dulu ya, lalu dan kita panggil gurunya, mengadakan pertemuan tatap muka dulu antara berdua lah gitu ya, kepala sekolah guru tersebut. Memang kita kalau guru langsung ke kepala sekolah
sekolah. Kemudian menanyakan hal tersebut, apakah itu benar atau tidak. Kalau memang benar, kadang-kadang memang kalau tidak ya kok bisa ada, ternyata memang hanya sekadar isu. Tapi kalau memang iya, kenapa, ada apa, kalau dia mengakui kenapa, tentu dia bercerita ini, baru kita arahkan, kita nasihatkan. Kalau dia bilang apa ya memang itu benar dia melakukan salah, kemudian kita minta dia apakah dia memperbaiki atau tidak. Nah, kalau memperbaiki dengan cara apa dia memperbaikinya, dia buat kesepakatan bersama kapan akan dilakukan, kapan dia laksanakan. Dalam melaksanakannya itu kita juga selalu melakukan observasi, melakukan pemantauan. Berarti ada di situ yang ibu jumpai, namanya di sini adalah guru yang ibu panggil. Nah, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau yang sama-sama benar, ada juga sih yang memang bersinggungan ya, tidak ini. Nah, tergantung orangnya juga. Pertama kita lakukan tugas kita sebagai pemimpin ya, merangkul mereka berdua, bapak ya, kalau memang sama-sama Islam ya kita Islam, kalau memang tidak ya kita apa boleh buat kan, itu kita berikan SP1. Tapi kalau memang sama-sama Islam ya kita berikan bimbingan dengan dia, kalau itu sangat masalah. Kalau memang sama-sama benar, ini benar ya kita juga mempertemukan mereka berdua. Ini benarnya di mana, apa. Tapi hal itu kalau di sekolah kita kan seperti karena tersinggung tentang agama itu sepertinya tidak ada. Paling pendapat saya, menurut saya lebih seperti ini kita ambil benang merah yang mana sama-sama kita sepakati. Yang mau kita sepakati yang mana yang baiknya, semuanya baik ini. Kalau memang itu memang benar bagus ya sudah kita bisa kita pakai di sekolah. Misalnya ya kenapa nggak diusulkan di rapat aja gitu kan? Nah besok anda misalkan di rapat misalnya itu kita memberikan keputusan kepada guru tersebut berdasarkan mengambil kesepakatan bersama. Kalau melihat dari apa yang ibu lakukan itu memang ada dari dua, yaitu dari diri etika juga ada, bahkan dari tuntutan moral pun ada. Benar yaitu dukung ketika benar yang salah juga diterapkan dari apa yang sudah menjadi peraturan yang selama ini dipimpin begitu. Nah kemudian ibu apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau efektif itu maksudnya itu supaya tidak terulang lagi gitu ya. Iya, benar. Tentu supaya tidak terulang itu tadi memahami betul apa permasalahan. Karena permasalahan itu tentu kita butuh informasi dari berbagai pihak ya. CCTV ya, bisa ditaruh informasi. Kemudian untuk mengambil kebijakan tidak sebenarnya kita sendiri bekerja sama dengan ini kan sekolah ini yayasan kebetulan kita yayasan Tawakal itu ada 3. Yang pertama itu SMP, SMA dan pondok pesantren. Masing-masing kita bertiga ini pemimpinnya, kepala SMP, kepala SMA dan ketua pondok selalu kita ada sinergi. Apabila ada satu permasalahan kita akan selalu berbagi dan mengambil kebijakan apa sehingga kita bersama memberikan saran dan kita kuat jadinya. Tidak ada lagi penyesalan atau biasanya bijak. Di koordinasi seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu? Tantangannya itu tentu kita butuh waktu ya. Tantangannya kita juga mau melakukan koordinasi dengan 3 ini kan yang sudah disertakannya. Waktu untuk koordinasi dengan 3 pemimpin ya,
Terus tantangannya lagi ya kadang-kadang orang yang kita ini tadi ya berulang lagi gitu, bertingkah lagi. Ada kan sudah kita buat kesepakatan bersama tadi apa yang mau dilakukan, laksanakan, kita pantau apa yang dia ternyata tidak berjalan, tidak sesuai, kita panggil lagi, kita lagi, sehingga ya itu tantangannya. Orangnya tergantung orangnya sih ya. Kalau orangnya memang sudah berubah, sudah baik, udah mengarah saja ke sana udah bagus. Tapi kan memang orang itu beda-beda. Ada yang nggak mau pada yang saat itu ya, tapi di belakang nggak berulang lagi. Ya kan, tapi itu tantangannya. Tapi alhamdulillah selama ini bisa kita atasi walaupun memang repot ya. Tapi ada juga ya memang harus keluar, guru itu memang harus sudah kita berkali-kali dalam dirinya enggak maksudnya ya, mungkin tidak cocok dengan kita ya sudah kita kembalikan ya, mungkin cocoknya di tempat lain kerja. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Prosedur ya, kita juga lihat situasi juga, lihat situasi dan peristiwa apa yang terjadi. Mungkin ada kalanya memang kita lihat permasalahannya apa, memang saat itu bisa kita selesaikan ya saat di tempat, langsung di tempat, kejadian di tempat ya kejadian di tempat kita selesaikan. Tapi kalau memang permasalahannya apa, tentunya kita harus melihatnya dulu, mengenali mengenali apa yang terjadi sebenarnya, siapa saja yang terlibat, harus ada prosedur sesuai dengan prosedur di sekolah kan ada aturan yang dari sekolah sudah disepakati, bahkan sudah ditentukan oleh dari yayasan, kita juga sebagai pelaksana. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Faktor-faktor pemuda saya tentu kerjasama dari tim kita tadi, dan tentu mendapatkan informasi yang benar, tidak mengarang, tidak katanya tidak. Terus juga kita di sini juga untungnya ada di setiap sudut, di setiap ruangan itu ada CCTV, itu juga mendukung kita. Berarti dia ya koordinasi tadi antara koordinator yang memudahkan kita mengambil, membuat kita lebih pede ya, kalau ada koordinasi ketiga itu pede kita mengambil, mempermudah kita mengambil keputusan. Tetap melibatkan orang dan juga membantu untuk pengambilan keputusan Ibu gitu ya. Kemudian terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari etika? Kalau kita di Indonesia selalu harus bekerja sama. Untuk menangani suatu permasalahan, karena kerjasamanya itu ya bersama. Karena kita memang tidak bisa terpisahkan ya, SMP, SMA, pondok itu tidak bisa terpisahkan. Dan harus ada indahnya bekerja sama. Dan bekerjasama dan menghasilkan suatu permasalahan dan menyadari bahwa guru-guru kita itu adalah manusia biasa, sama dengan diri kita adalah manusia biasa, butuh untuk apabila dia salah kita maklumi dan kita lakukan tindakan. Terima kasih Ibu Mega dan Pak Karol atas waktu yang telah diberikan. Ini sudah cukup dari wawancara kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah buat kita semua, dan Ibu juga membagikan pengalamannya kepada saya dan juga bisa menjadi kurang pas ya sama-sama Ibu. Selalu umum aja ini. Iya, tapi juga ini menjadi ya luar biasa bagi kami, juga bisa menjadi pembelajaran untuk kami. Sama itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.